Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alida Nusipa dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1A. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya dan saya akan membahas tentang ilmu hadis riwayah dan diroyah. Sebelum kita jauh membahas apa sih itu ilmu hadis riwayah, apa sih itu ilmu hadis diroyah itu ya. Kalau kita bahas secara langsung itu pusing gitu. Jadi kita itu membahas dulu dikit demi sedikit. Yang pertama, apa sih itu ilmu hadis secara bahasa? Apa sih itu ilmu hadis secara epistemologi? Dan apa itu ilmu secara lain-lain lah gitu ya. Ilmu hadis secara bahasa adalah ilmu yang membahas tentang suatu yang datang dari Rasulullah SAW. Sedangkan secara epistemologi, ulumul hadis adalah ilmu tentang dasar dan kaidah untuk mengetahui keadaan seorang perawi dan yang diriwayatkan dari segi diterima dan ditolaknya. Objeknya adalah sanad dan matan. Nah, sanad dan matan tersebut juga dilihat dari segi diterima dan ditolaknya. Pengertian lain dari ilmu hadis adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah hadis dengan berbagai aspeknya. Pengertian ini didasarkan atas banyak ragam dan macam keilmuan yang bersangkut paut dengan hadis. Dari sinilah mutakadimin merumuskan ilmu hadis dengan ilmu pengetahuannya yang diberikan cara-cara tentang persambungan hadis sampai kepada Rasulullah SAW dari segi ihwal periwayatannya yang menyangkut keadilan dan kedabilan dan dari sisi sambung atau terputusnya sanad dan sebagainya. Ilmu hadis itu ada dua. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Nah, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari riwayatan secara teliti dan berhati-hati. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat, serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Objek pembahasan ilmu riwayatul hadis, sabda Rasulullah, perbuatan beliau, ketetapan beliau, dan sifat-sifat beliau dari segi periwayatan secara detail dan pendalamannya. Faidahnya apa sih? Faidahnya itu menjaga as-sunnah dan menghindari kesalahan dalam periwayatannya. Sementara itu, objek ilmu hadis riwayah ini ialah membicarakan bagaimana cara menerima, menyampaikan kepada orang lain, dan memindahkan atau membukukan dalam suatu kitab hadis yang menyampaikan dan membukukan hadis tersebut. Hanya dinuklilkan dan dituliskan apa adanya, baik mengenai matan maupun sanadnya. Adapun kegunaan mempelajari ilmu ini adalah untuk menghindari adanya kemungkinan yang salah dari sumbernya, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebab berita yang beredar pada umat Islam bisa jadi bukan hadis, melainkan juga berita-berita lain yang sumbernya bukan dari Nabi, atau bahkan sumbernya tidak jelas sama sekali, hoax. Jadi jelas, dari definisi yang saya sampaikan tadi itu dapat beberapa poin, yaitu objek ilmu hadis riwayah adalah matan atau isi hadis yang disandarkan kepada Nabi, sahabat, dan tabi'in. Ilmu hadis riwayah juga mempelajari periwayatan yang mengakumulasikan apa, siapa, dan dari siapa suatu riwayat. Fokus kajian ilmu hadis riwayah adalah matan hadis, namun tidak mungkin ada matan tanpa disertai sanad hadis. Ulama yang terkenal dan dipandang sebagai pelopor ilmu hadis riwayah siapa coba? Yaitu Abu Bakar Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Beliau itu seorang imam dan ulama besar di Hijaz dan Syam. Dalam sejarah perkembangan hadis ini, Az-Zuhri tercatat sebagai ulama pertama yang menghimpun hadis Nabi SAW atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Khalifah Umar kedua yang memerintah pada 99 Hijriah. Meskipun demikian, ilmu hadis riwayah ini sudah ada sejak periode Rasulullah SAW sendiri.
bersamaan dengan dimulainya periwayatan hadis itu sendiri. Sebagaimana diketahui, para sahabat menaruh perhatian yang tinggi terhadap hadis Nabi. Mereka berupaya mendapatkannya dengan menghadiri majelis Rasulullah serta mendengar dan menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan Nabi. Kehadiran hadis sebagai sumber pokok ajaran Islam memang banyak dipersoalkan. Hal ini berkaitan dengan matan, perawi, sanad, dan lainnya, yang kesemuanya menjadi boleh atau tidaknya suatu hadis untuk dijadikan hujah. Terlepas dari itu, perbedaan sahabat dalam memahami hadis pun menjadi hal yang penting untuk ditelah lebih lanjut. Karena perbedaan pemahaman tersebut mengakibatkan periwayatan pun menjadi berbeda. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab satu hadis diperselisihkan oleh para ulama tentang kehujahannya. Perbedaan pemahaman hadis yang dilakukan para sahabat antara tekstual maupun kontekstual yaitu terbagi menjadi dua. Ada hadis riwayah bil lafzi dan hadis riwayah bil makna. Apa itu hadis riwayah bil lafzi? Hadis riwayah bil lafzi itu adalah hadis sesuai dengan lafaz yang mereka terima dari Nabi Muhammad SAW dan mereka hafal benar sama lafaz dari Nabi tersebut, atau dengan kata lain meriwayatkannya dengan lafaz yang masih asli dari Nabi. Riwayat hadis dengan lafaz ini sebenarnya tidak ada persoalan, karena sahabat-sahabat Nabi menerima langsung dari Nabi baik melalui perkataan beliau maupun perbuatan, dan pada saat itu sahabat langsung menulis atau menghafalnya. Hal ini dapat kita lihat pada hadis yang memakai lafaz-lafaz sebagai berikut. Dan yang kedua itu ada hadis riwayah bil makna. Apa sih itu hadis riwayah bil makna? Hadis riwayah bil makna itu adalah hadis yang meriwayatkan dengan maknanya saja, sedangkan redaksinya disusun sendiri oleh orang yang meriwayatkan, atau dengan kata lain yang diucapkan oleh Rasulullah SAW hanya dipahami maksudnya saja, lalu disampaikan oleh para sahabat dengan lafaz atau susunan redaksi mereka sendiri. Hal ini dikarenakan para sahabat tidak sama daya ingatannya, ada yang kuat dan ada pula yang lemah. Di samping itu kemungkinan masanya sudah lama sehingga yang masih ingat bahwa hanya maksudnya, sementara apa yang diucapkan Nabi sudah tidak diingatnya. Menuklil atau meriwayatkan hadis secara makna ini hanya diperbolehkan ketika hadis belum terkodifikasi. Adapun hadis-hadis yang sudah terhimpun dan dibukukan dalam kitab-kitab tertentu seperti sekarang, tidak diperbolehkan merubahnya dengan lafaz atau matan yang lain meskipun maknanya tetap. Contoh hadis manawi yaitu ada seseorang wanita datang kepada Nabi yang bermaksud menyerahkan dirinya untuk dikawinkan tuh ya perempuan itu kepada beliau. Tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, nikahkanlah wanita tersebut padaku." Sedangkan laki-laki tersebut tidak memiliki sesuatu untuk dijadikan sebagai maharnya selain dia hafal sebagai ayat-ayat Al-Quran. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada laki-laki tersebut, "Aku nikahkan kau pada wanita tersebut dengan mahar mas kawin berupa mengajarkan ayat Al-Quran." Nah, dalam satu riwayatan disebutkan, "Aku kawinkan engkau kepada wanita tersebut dengan mahar ayat Al-Quran." Secara lebih terperinci dapat dikatakan bahwa meriwayatkan hadis dengan maknanya itu tidak diperbolehkan. Pendapat segolong ahli hadis, ahli fikih, dan usulin diperbolehkan. Boleh saja sih, tapi ada syaratnya. Yang diriwayatkan itu bukan hadis marfu dibolehkannya. Baik hadis itu marfu bukan asal diyakini bahwa hadis itu tidak menyalahi lafaz yang didengar. Dalam arti pengertian dan dimaksud hadis itu dapat mencakup dan tidak menyalahi diperbolehkan bagi perawi yang tidak ingat lafaz asli yang ia dengar. Kalau masih ingat maka tidak diperbolehkan menggantinya gitu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa hadis itu yang terpenting adalah isi, maksud kandungan.
dan pengertian. Masalah lafaz tidak jadi persoalan, jadi diperbolehkan mengganti lafaz dengan memodifnya. Jika hadis itu tidak mengenai masalah ibadah atau yang diibadati, umpamanya hadis mengenai ilmu dan sebagainya, maka diperbolehkan dengan catatan hanya pada periode sahabat dan bukan hadis yang sudah didewakan atau dibukukan, dan tidak pada lafaz yang diibadati, umpamanya tentang lafaz tasyhadu dan kunut. Yang kedua itu ilmu hadis diroyah. Apa sih itu ilmu hadis diroyah? Menurut Imam Asyuti, ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya. Kadang perawi, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Disebut juga dengan ilmu muthalul hadis, undang-undang atau kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan al-hadis, sifat-sifat rawi, dan lain sebagainya. Apa sih objek ilmu hadis riwayah? Nah, objeknya yaitu meneliti kelakuan para rawi dan keadaan merawinya. Menurut sebagai ulama, yang menjadi objeknya ialah Rasulullah SAW sendiri dalam kedudukan sebagai Rasulullah. Faedahnya atau tujuan ilmu ini untuk menetapkan makbul dapat diterima atau mardudnya tertolak. Makbul itu dapat diterima ya, kalau mardud itu tertolak. Nah, dan selanjutnya untuk diamalkannya yang makbul dan ditinggalkannya yang mardud. Istilah lain yang dipakai oleh ulama ahli hadis terhadap ilmu hadis diroyah adalah ilmu usul al-hadis, dinamakan ilmu hadis diroyah dikarenakan ilmu tersebut dihasilkan dari kesungguhan berfikir, yaitu mengembangkan pengembangan isi hadis dengan pemahaman secara kontekstual isi hadis dilihat dari berbagai sudut pandang isi tersebut. Hukum mempelajarinya itu apa sih? Hukum mempelajari ilmu hadis ini itu hukumnya itu wajib ain jika tidak ada yang mempelajarinya, dan wajib kifayah jika telah ada seseorang yang mempelajarinya. Itu ya alhamdulillah. Makanya kita semua itu harus bisa mempelajari tentang ilmu agama lebih dalam. Pendiri ilmu hadis riwayah itu adalah Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalid Ramahumuzi. Lalu pokok pembahasan ilmu riwayah itu ada dua, yaitu rijal al-sanad dan jarh ta'dil. Apa sih itu rijal al-sanad? Rijal al-sanad juga disebut dengan riwayat perawi al-hadis, yaitu untaian informasi tentang sosok perawi yang menceritakan matan hadis dari satu rawi kepada rawi lainnya sampai pada penghimpun hadis. Informasi itu menceritakan setiap perawi dari segi kapan dia lahir dan wafatnya, siapa guru-gurunya, kapan tahun belajarnya, siapa murid-murid yang berguru padanya, dari daerah mana dia, kedatangan dia ke seorang guru kapan, dalam keadaan sehat atau campur aduk kata-katanya, yang disebut ikhtilaf. Atau dalam periwayatan hadis terdapat ikhtilat. Ikhtilat itu cacat. Nah, cacat bagi perawi atau bagi matan hadis, dan begitulah seterusnya. Dari satu segi, persyaratan perawi hadis adalah muslim, akil balik, kasatria, dan kuat ingatannya, baik diabit ingatan atau diabit catatan. Sedangkan cara penyampaian bisa menggunakan pendengaran teks dari guru kepada murid, murid membaca teks di depan guru, ijazah, timbang terima teks dari guru ke murid, tulisan guru yang dikirimkan, pengumuman guru, wasiat, dan penemuan tulisan guru oleh murid yang disebut wijadah. Semua bisa dikembangkan dengan teknologi sekarang, seperti konsep atau website atau SMS dan sebagainya lah.
Tingkatan perawi hadis pertama adalah sahabat Rasulullah, yaitu seorang yang pernah bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan hidup, sadar atau beriman, sampai dia wafat dalam keadaan Islam. Nah, teknik penulisan matan hadis itu sanadnya mulai dari penyebutan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'al tabi'in, dan murid-muridnya, sampai guru-guru perawi hadis yang ditulis oleh penghimpun hadis. Semua penyajian seperti itu biasanya ditulis oleh ulama mutaqaddimin dalam kitab karangannya masing-masing, sedangkan penulisan utama mutakhirin dalam kitab-kitabnya hanya menyebutkan sahabat Nabi dan nama penghimpun matan hadis itu saja, seperti sebutan rawahul al-Bukhari dari Ibnu Umar dan sebagainya. Penyajian seperti itu baik penyajian ulama mutaqaddimin atau ulama mutakhirin. Sekarang yang kedua, Zarh ta'dil. Zarh ta'dil itu apa sih? Zarh ta'dil itu adalah unsur ilmu hadis yang penting dalam menentukan perawi hadis diterima atau ditolak matan hadisnya. Dengan kata lain, hadis Nabi dinilai sahih atau tidak didasarkan pada penilaian itu dari segi lain. Klarifikasi tingkat-tingkat rendahnya nilai hadis pun ditentukan oleh unsur itu juga. Atas dasar itu, hampir semua kitab ulumul hadis, baik karya ulama mutaqaddimin maupun mutakhirin, selalu membahas zarh ta'dil. Kitab-kitab membahas zarh ta'dil banyak banget, dengan metode dan penyajian materi yang berbeda-beda. Tokoh yang pertama kali memperhatikan zarh ta'dil itu sebagai ilmu adalah Ibnu Sirin, Al-Ashab, dan Al-Imam Malik. Sedangkan tokoh yang pertama kali menulis kitab Zarh Ta'dil adalah Yahya ibnu Ma'in, Ali ibnu Al-Madi, dan Ahmad Hanbal. Kemudian bermunculan kitab-kitab yang menulis Zarh Ta'dil. Pada dasarnya diangkat dari ayat Al-Quran, antara lain ayat 6 surat Al-Hujurat, dan beberapa hadis Nabi SAW. Kemudian pemahaman terhadap ayat dan hadis itu dikonkretkan oleh hadis untuk dijadikan sebagai konsep Zarh Ta'dil. Kemudian konsep itu diterapkan pada setiap orang yang menciptakannya hadis Nabi. Sebenarnya pekerjaan itu sudah dilakukan oleh pengamal hadis dari dulu, sejak zaman Rasulullah lah, zaman sahabat Nabi dan ulama berikutnya. Tetapi gagasan itu baru dihormati sebagai ilmu hadis pada zaman tabi'in, seperti yang di atas tadi yang saya sebutkan. Cabang-cabang ilmu hadis itu masih banyak lagi, bukan itu aja. Ada ilmu rijali hadis, ada ilmu jarhi wat takdil, ada ilmu illahi hadis, ada ilmu nasil wal mansuh, dan ada lain-lain. Lalu saya akan menceritakan tentang sejarahnya, apa itu sejarahnya ilmu hadis riwayah dan diroyah. Dan sekarang materi yang terakhir yang saya sampaikan, sejarah perkembangan ilmu hadis dan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Dalam periode Nabi Muhammad SAW, ilmu hadis riwayah itu larangan menulis hadis karena kenapa? Khawatir bercampur dengan Al-Quran. Larangan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional. Sahabat harus memiliki catatan hadis koleksi pribadi. Hadis diroyah itu telah ada dasar-dasar ilmu hadis, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Nah, itu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah itu pada masa periode Nabi Muhammad SAW. Kedua, pada masa periode sahabat, hadis riwayah itu disebut dengan masa pembatasan periwayatan, taklil riwayah, dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politik. Hadis diroyah ditimbulkan secara lisan periwayatan, harus dari saksi dan sumpah dan sanad. 3. Periode tabi'in. Dalam hadis riwayah, hadis tulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan tokoh utama yang
melakukannya adalah siapa coba? Yang tadi saya udah jelaskan sebelumnya, yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Model kitab-kitab hadis yang muncul mutawa, musnad, dan musonaf. Penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Dalam hadis diroyah, di periode tabi'in itu timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Kedua, penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab Al-Lum dan Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Ketiga, periode tabi dan tabi'in. Dalam hadis riwayat itu masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis, dan ada masa filterasi, yaitu penulisan hadis pisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Keempat, masa klarifikasi, hadis sahih sudah dipisahkan dari yang tidak sahih. Muncul kutubu sitah dan model kitabnya jami. Dalam hadis diroyah di periode tabi'in ini telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Tariq Al-Kabir karya Bukhari, Tabaqah At-Tabi'in karya Muslim, dan lain-lainnya. Yang terakhir setelah tabi dan tabi'in yaitu dalam hadis riwayat, penulisan hadis lebih sistematik. Muncul kitab-kitab mustadrak, syarah, ikhtisar, dan lain-lain. Dan dari dalam ilmu hadis riwayat berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Kitab ilmu hadis pertama Al-Muhaddis Al-Fasil Bayan Ar-Rawi wal Al-Wa'i karya Rahmahur Muzi. Sekian dari saya, Alifia Nusipa. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kalau misalnya kurang paham bisa ditanyakan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.